Ada dua metode pencatatan dalam akuntansi, yaitu basis kas dan basis akrual. Pada basis kas, pendapatan diakui saat kas diterima oleh perusahaan dan beban dicatat saat perusahaan mengeluarkan kas untuk membayar beban-beban perusahaan tersebut. Sedangkan pada basis akrual, pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya. Jadi, meskipun kas belum keluar atau diterima, namun pendapatan dan beban sudah diakui oleh perusahaan. Nah, pada video ini, saya ingin menjelaskan mengenai akuntansi berbasis akrual dan penyesuaiannya. Jurnal penyesuaian sendiri diperlukan untuk memastikan pengakuan atas pendapatan dan beban mengikuti prinsip akrual. Pada beberapa kejadian dan periode, data atas suatu transaksi mungkin tidak up-to-date dan tidak lengkap karena tidak dicatat pada basis harian, seperti perlengkapan dan gaji. Pasti akan sangat merepotkan bila perusahaan harus melakukan penjurnalan setiap kali perlengkapan dipakai. Begitu juga dengan gaji. Pasti akan merepotkan kalau harus menyeharikan pencatatan gaji karyawan. Kemudian, adanya alokasi biaya perolehan ke beberapa periode. Beberapa biaya perolehan tidak langsung dibebankan pada periode pembelian, melainkan dialokasikan sesuai umurnya. Contohnya adalah beban sewa, pembelian aktiva tetap, dan juga asuransi. Kemudian, belum ada datanya. Beberapa biaya juga belum bisa dicatat karena belum ada datanya. Seperti misalnya tagihan listrik yang baru muncul pada bulan berikutnya. Tipe-tipe jurnal penyesuaian sendiri dibagi menjadi dua. Ada yang bersifat penangguhan atau deferral, dan ada yang bersifat akrual. Yang bersifat deferral adalah beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Sedangkan yang bersifat akrual adalah pendapatan yang akan diterima dan beban yang masih harus dibayar. Beban dibayar di muka adalah beban yang dibayar perusahaan dan memiliki manfaat untuk beberapa periode, sehingga harga pembeliannya tidak langsung dibebankan ke laba rugi, namun dijadikan aset terlebih dahulu di neraca. Contohnya adalah perlengkapan, asuransi, dan penyusutan. Ini adalah contoh untuk kasus perlengkapan. Pada tanggal 10 Maret 2020, PT XYZ membeli perlengkapan senilai 5 juta. Jurnalnya adalah perlengkapan didebit sebesar 5 juta, dan kas dikredit sebesar 5 juta. Perhatikan, perlengkapan tidak langsung dijadikan beban, tapi dimasukkan ke neraca sebagai aset. Nah, pada akhir bulan atau tanggal 31 Maret 2020, barulah perusahaan melakukan perhitungan perlengkapan yang terpakai. Misalnya, pada contoh ini setelah dilakukan perhitungan perlengkapan, yang tersisa hanyalah sebesar 1 juta. Artinya, selama Maret, ada pemakaian perlengkapan senilai 4 juta. 4 juta inilah yang menjadi beban perlengkapan di bulan Maret. Jurnalnya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 4 juta. Jurnal ini mengurangi nilai perlengkapan di neraca sebesar 4 juta dan menambah beban perlengkapan di laba rugi sebesar 4 juta. Selanjutnya masih beban dibayar di muka, namun untuk asuransi. Pada tanggal 3 Maret 2020, PT XYZ mengasuransikan bangunan dengan nilai premi 1,2 juta per tahun. Sama seperti perlengkapan, nilai premi tersebut tidak langsung dijadikan beban, namun dijadikan aset dengan nama asuransi dibayar di muka. Jurnalnya adalah asuransi dibayar di muka pada kas sebesar 1,2 juta. Lalu pada akhir bulan atau pada tanggal 31 Maret 2020, beban asuransi tersebut baru diakui secara proporsional sesuai dengan umur asuransi. Karena asuransi ini untuk 1 tahun, artinya nilai premi cukup dibagi dengan 12 dan hasilnya adalah 100.000 per bulan. Maka jurnal pada akhir bulan adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 100.000. Terus begitu setiap akhir bulan hingga bulan ke-12 atau akhir Februari 2021. Jurnal ini akan menambah beban asuransi tiap bulannya di laba rugi dan mengurangi asuransi dibayar di muka pada neraca. Kali ini masih beban dibayar di muka, namun kali ini adalah penyusutan. Mungkin sudah banyak yang memahami mengenai hal ini. Jadi, kalau kamu beli aktiva tetap seperti mobil atau bangunan, maka nilai perolehannya tersebut tidak langsung diakui sebagai beban di laba rugi, melainkan dijadikan aset di neraca terlebih dahulu. Nah, sama seperti beban dibayar di muka lainnya, biayanya akan dialokasikan sesuai umur ekonomisnya. Seperti misalnya pada contoh ini, pada tanggal 7 Maret 2020, PT XYZ membeli kendaraan senilai 200 juta. Jurnalnya adalah kendaraan pada kas sebesar 200 juta. Selanjutnya, untuk pembebanan di laba rugi dilakukan tiap akhir bulan sebagai beban penyusutan mobil atau beban penyusutan kendaraan. Perhitungannya yaitu, diasumsikan umur ekonomis mobil ini adalah 5 tahun dan penyusutan menggunakan metode garis lurus. Maka, beban penyusutannya adalah 40 juta per tahun, didapat dengan membagi 200 juta dibagi 5. Untuk penyusutan per bulannya, maka hasil tersebut dibagi dengan 12, sehingga didapatkan penyusutan per bulan sebesar 3,33 juta. Inilah beban yang diakui pada bulan Maret dan bulan-bulan berikutnya hingga umur ekonomisnya habis. Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang sudah diterima oleh perusahaan, namun produknya belum diserahkan ke konsumen atau jasa belum selesai dikerjakan. Meskipun namanya pendapatan,
Pendapatan diterima di muka merupakan akun neraca dan bukan merupakan akun dari laba rugi. Posisinya ada di bagian kewajiban. Artinya, pendapatan diterima di muka setara dengan utang. Nah, ini contoh untuk pendapatan diterima di muka. Pada tanggal 5 April 2020, PT XYZ menerima pembayaran di muka untuk kontrak pekerjaan yang akan selesai pada tanggal 30 Juni 2020. Atas pembayaran ini, PT XYZ tidak boleh mengakuinya sebagai pendapatan, namun sebagai pendapatan diterima di muka. Lalu, pada tanggal 30 April 2020, PT XYZ mengevaluasi progres proyek tersebut dan mendapatkan kesimpulan bahwa sepertiga pekerjaan dalam kontrak sudah dikerjakan. Atas hal ini, PT XYZ boleh mengakui pendapatan sebesar 1/3 dari nilai kontrak atau sebesar 50 juta. Jurnalnya adalah pendapatan diterima di muka pada pendapatan sebesar 50 juta. Jurnal ini mengurangi nilai pendapatan diterima di muka di neraca sebesar 50 juta dan menambah pendapatan di laba rugi sebesar 50 juta pada bulan April 2020. Pendapatan yang akan diterima adalah piutang. Ini terjadi bila perusahaan sudah menyelesaikan kewajiban ke pelanggan, namun belum menerima pembayaran. Ini adalah contoh kasus mengenai pendapatan yang akan diterima. Pada tanggal 31 Desember 2020, PT XYZ telah menyelesaikan jasa pengerjaan barang pelanggan. Namun, pembayarannya baru diterima di Januari 2021. Agar pendapatan di 2020 tidak kurang saji, maka dibuat jurnal penyesuaian, yaitu piutang usaha pada pendapatan sebesar 250 juta. Jadi, pendapatan 250 juta tersebut tercatat di laporan laba rugi 2020. Nah, nanti di Januari 2021, ketika pembayaran diterima, perusahaan tinggal menjurnal kas pada piutang senilai 250 juta. Beban yang masih harus dibayar adalah beban-beban yang telah terjadi namun belum dibayarkan pada suatu periode. Untuk hal ini, pada akhir periode perlu dilakukan penyesuaian dengan mengakuinya sebagai utang di neraca dan beban di laba rugi. Contoh dari beban yang masih harus dibayar adalah bunga, pajak, dan gaji. Untuk beban yang masih harus dibayar, saya akan mengambil contoh beban bunga. Pada tanggal 1 Juli 2020, PT XYZ menerbitkan wesel bayar 3 bulan senilai 50 juta dengan bunga tahunan sebesar 15%. Pada akhir bulan atau pada tanggal 31 Juli 2020, meskipun beban bunga atas wesel tersebut belum dibayar, namun perusahaan sudah harus mengakui beban tersebut. Nah, jurnalnya adalah beban bunga pada utang bunga sebesar 625.000. Untuk perhitungan bunganya adalah dengan mengalihkan pokok sebesar 50 juta dengan bunga 15% dan 3/12. 3/12 digunakan untuk mencari bunga selama 3 bulan saja. Nah, hasilnya adalah 1,875 juta. Selanjutnya, untuk mencari bunga per bulan, tinggal membagi bunga setahun dibagi 3 atau 1,875 juta dibagi 3. Hasilnya adalah 625.000. Sekian video dari Financial Post kali ini. Jika dirasa bermanfaat, please like, subscribe, dan share this video. Sampai jumpa di video lainnya.